Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channelnya Pak Usul, belajar mandiri pasti bisa. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pembentukan bukan pembentukan cahaya, ya, pembentukan bayangan, ya, pada cermin cembung. Nah, kita akan belajar tentang pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, kalau pada cermin cekung merupakan bagian dalam dari sebuah bola. Nah, maka kalau cermin cembung dia merupakan bagian luar bola. Nah, ya. Kita akan mengenal dulu bagian-bagian dari atau skema dari cermin cembung. Ya, sini cermin cembung. Dia kurang lebih sama, hanya saja sumbu utamanya di sini masih sama. Hanya saja keterangan untuk titik kelengkungan dan titik fokusnya dia berada pada maya. Ya, ini adalah skemanya. Nah, F itu adalah titik fokus, M itu pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan, dan SU itu sumbu utama. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar sinar-sinar istimewanya. Ya, sinar istimewa dari si cermin cembung ini. Istimewa. Nah, ya. Sinar istimewanya bagaimana? Oke, yang pertama, sinar istimewa dari cermin cembung yang pertama. Ya. Nih. Jika sinar datang, ini F-nya di sini, M-nya di sini. Dan ini bayangan nih, berarti di sini maya, ya. Jika sinar datang sejajar sumbu utama, ini sinar datang nih, sejajar sumbu utama, ya, maka dia seolah-olah dipantulkan berasal dari titik fokus. Maka dia seolah-olah dipantulkan berasal dari titik fokus. Nih, ya, seolah-olah dari sini. Nah, itu sinar istimewa yang pertama. Nah, yang kedua kita gambarkan lagi. Ini kalau nggak muat nanti kita hapus saja. Yang kedua, ini F, ini M. Nah, yang kedua, jika sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, ya, sinar datangnya seolah-olah menuju titik fokus. Nih, seperti itu ya. Dia seolah-olah datang dari sana, seolah menuju titik fokus, maka cahaya yang dipantulkan sejajar sumbu utama. Beda ya, yang atas dengan bawah. Kalau yang bawah dia sinar datangnya sejajar sumbu utama. Kalau ini sinar pantulnya sejajar sumbu utama. Oke. Nah, yang terakhir, ini berhubung habis, kita hapus dulu. Ini kita hapus. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, yakni kita gambar dulu ya cermin cembungnya. Ini F, ini M. Nah, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin. Ya, sinar datangnya menuju pusat kelengkungan cermin nih. Nah, maka dia dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan cermin pula. Seperti itulah. Jadi ini ada 3 sinar istimewa. Inilah yang nanti digunakan untuk menentukan bayangan.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembentukan bayangannya, ya, menggunakan 3 sinar istimewa tersebut. Ya, kita akan belajar pembentukan bayangannya. Ya, yang pertama, misalnya di sini ya, ini gambar pembentukan bayangan pertama. Misalnya di sini ada sebuah cermin cembung. Di sini titik F, atau di bawah aja F-nya. F, di sini M. Ya. F dan M. Misalnya benda yang diletakkan itu jauh, ya. Nah, kalau pada cermin cembung, dia perbedaan dengan cekung, peletakan bendanya cuman pada cembung ini cuman jauh dekat. Nah, kalau pada cekung dia melalui titik fokus, melalui pusat kelengkungan, di antara pusat kelengkungan atau di luar pusat kelengkungan, itu pada cermin cekung. Nah, pada cermin cembung dia rentangnya cuman jauh atau dekat. Ya, kalau dia letakkan jauh, misalnya di benda diletakkan jauh dari cermin, bagaimana? Ya, pertama dia datang sejajar sumbu utama. Ini dulu ya, datang sejajar sumbu utama, maka dia dipantulkan seolah-olah oleh titik fokus. Nah, seperti itu ya. Nih. Kemudian apa lagi? Nah, berhubung dia sinar pantul yang sinar istimewa keduanya sama, maka cukup sini saja. Maka selanjutnya sinar ini menuju pusat kelengkungan. Nah, seperti ini ya. Maka ini sini lah. Nah, ini titik pertemuannya, inilah bayangannya. Nah, apa sifat bayangannya? Sifat bayangannya karena berhubung dia di belakang cermin, maka sifat bayangannya adalah maya. Kemudian apa lagi? Tegak. Dan dia diperkecil. Nah, itu ya. Nah, bagaimana pembentukan bayangan kedua? Kalau tadi bendanya jauh, sekarang bagaimana kalau bendanya kita dekatkan? Ya, ini cerminnya, cermin cembung. Nah, ini titik fokus, ini titik kelengkungan, pusat kelengkungan. Bendanya kita letakkan dekat. Nah, sini ya, dekat saja. Nah, kalau bendanya dekat bagaimana? Sekarang kita gambar sekarang dia sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah, oke, kita ulangin. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama, dia dipantulkan seolah-olah, ya, seolah-olah. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Nah, kemudian melalui pusat kelengkungan juga. Nih. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nih, bendanya juga sama hasilnya ya. Nah, itu ya. Maka bendanya pun akan semakin gimana? Semakin kecil ya. Jadi semakin kita dekatkan semakin kecil. Tuh ya. Nah, itulah ada pembentukan bayangannya. Silakan kalian catat ya, bagaimana proses pembentukan bayangannya. Oke, sekian pembelajaran dan pembentukan bayangan pada cermin cembung. Semoga kalian mengerti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.